Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kutub kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari salah satu karakter amanah, yaitu karakter nilai tambah. Karena seorang muslim hendaklah memiliki nilai tambah untuk dirinya sendiri, terlebih untuk urusan akhirat. Maka salah satu hal yang paling penting adalah bagi mereka memiliki pahala yang senantiasa terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal. Dan kita sudah pada pembahasan yang ketiga, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dari amalan-amalan yang dapat mendatangkan pahala yang terus mengalir adalah al-warasa nakhlan, yaitu seseorang menanam pohon kurma. Tentu kata para ulama tidak terkhusus pohon kurma, semua pohon yang mendatangkan manfaat maka itu akan mengalir pahalanya untuk hamba tersebut. Diambil manfaat daripadanya, mungkin buahnya dimakan oleh burung atau dimakan oleh manusia, batangnya atau daunnya menjadi tempat teduhan. Selama ia memberikan manfaat untuk manusia, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama mengatakan kenapa yang menjadi permisalan dari hadis tersebut pohon kurma, ada dua sisi. Yang pertama, kondisi ketika itu memang yang paling banyak adalah pohon kurma, dan orang-orang ma'ruf dengan pohon kurma. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang penciptaan al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Karena hewan yang paling banyak di zaman Nabi SAW adalah hewan unta, maka itu dijadikan permisalan. Maka begitu pun dengan hadis ini, ataupun dengan hadis ini Nabi SAW permisalkan itu dengan pohon kurma. Lalu yang kedua, kaum muslimin, adalah karena pohon kurma ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakati muslim. Sesungguhnya terdapat sebuah pohon yang ia memiliki berkah, banyak manfaatnya, seperti berkahnya seorang muslim. Seperti berkahnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, hiya an-nakhlah, yaitu dia pohon kurma. Kita tahu di zaman Nabi SAW bahwa pohon kurma itu diambil dari pelepahnya untuk menjadi atap, batangnya diambil untuk menjadi tiang-tiang, buahnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dan begitu banyak dari manfaat yang bisa diambil dari pohon kurma tersebut. Maka seorang muslim pun hendaklah memberikan manfaat, menjadi berkah dimanapun dia berada, di mana ia tinggal, dia memberikan berkah. Ketika ia pergi pun ia memberikan berkah, layaknya seperti seekor lebah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Dari lebah itu keluar minuman yang beraneka ragam, fihi shifaa'un linnas, yang minuman tersebut dapat memberikan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah permisalan yang Nabi SAW gambarkan kepada kita tentang hakikat seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, mathalul mu'min mathalud dahlah. Permisalan seorang mukmin itu seperti permisalan pohon kurma. Ma'akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apa yang kau ambil darinya pastilah bermanfaat. Ini permisalan yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan seorang muslim. Hendaklah memberikan manfaat dimanapun ia berada, senantiasa memberikan manfaat, memberikan kemudahan untuk orang lain. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang hadis ini tentang hadis ini Nabi SAW katakan, awwarasan akhlan, seseorang adalah
menanam pohon kurma, sekali lagi ini secara umum, bukan menunjukkan hanya sebatas pohon kurma saja yang mendapatkan pahala yang terus mengalir, tetapi semua pohon yang kita tanam yang ia mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin atau untuk orang-orang atau untuk hewan-hewan, maka ketika orang tersebut mengambil manfaat atau hewan tersebut mengambil manfaat, maka di situ ada letak sedekah dari diri kita, dan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala. Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslim yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqul minhu at-tayr aw insan aw bahiman illa kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang ia menanam sebuah pohon kurma atau menanam tanaman yang lain kemudian dimakan oleh hewan-hewan, oleh burung-burung atau oleh manusia, kecuali ada padanya sedekah, menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya agar menjadikan diri kita senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.